Apalagi katanya kalau sedang mendampingi Kang Danu, itu energi atau perasaan itu sangat kuat gitu katanya. Ditambah Beliau lagi Pak, merasa tuh ada yang aneh itu, ada ya sesuatu yang beliau rasakan tak kasat mata itu mengikuti beliau gitu. Apalagi kalau misal sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih yang masih terus menyimak video-video dari saya, dan terima kasih atas komentar, kemudian supportnya dan kritik serta saran-sarannya. Terima kasih banyak. Di kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya beberapa waktu lalu bisa dibilang turut menghadiri pertemuan dengan salah satu pengacara, salah satu panutan saya, yaitu Pak Ahmad Taufan Sudirja, ya. Jadi saya senang sekali diundang beliau untuk menghadiri kegiatan tersebut gitu. Nah, dalam kegiatan tersebut di sela-sela bisa dibilang itu sedang santai ya, tiba-tiba kakanda kita ya, Pak Ahmad Taufan itu bercerita kepada saya, dan ada beberapa teman-teman Subang juga di situ, bahwa ini baru kali ini beliau menceritakan hal itu ya teman-teman sekalian. Jadi beliau mengatakan bahwa kenapa kok setiap beliau turun ke Subang dalam rangka mengikuti panggilan, kemudian berkunjung ke sanak keluarga almarhumah gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kasus Jalan Cagak ini, beliau merasa tuh ada yang aneh itu, ada ya sesuatu yang beliau rasakan tak kasat mata itu mengikuti beliau gitu. Apalagi kalau misal sedang bertemu dengan kliennya yaitu Kang Danu, dan pada waktu lalu juga masih ada Kang Yoris gitu ya. Beliau itu merasa ada wujud tak kasat mata yang selalu mengikutinya gitu. Jadi kayak sesuatu yang berbeda. Tidak biasanya beliau menangani kasus-kasus ya gitu ya, tapi kasus Subang ini tuh beliau merasa kayak ada sesuatu yang berbeda saja, kayak bawaannya tuh merinding ya gitu. Beliau tuh bawaannya merinding aja. Itu bukan hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap beliau dalam rangka menangani kasus Subang, entah mendampingi kliennya yaitu Kang Danu atau Kang Yoris pada waktu itu, kemudian misalnya dia berkunjung ke sanak keluarga dari saksi-saksi Subang gitu, beliau tuh merasa mengalami sesuatu yang berbeda gitu, ada energi lain yang mengikuti beliau gitu. Nah, singkat ceritanya itu kalau tidak salah itu ya berarti seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu gitu ya teman-teman sekalian, ada salah satu anggota atau pegawai ya atau anggota dari ATS ya, Pak Ahmad Taufan Sudirja di law firm-nya ya, itu memiliki sensitivitas terhadap hal-hal tersebut. Nah, singkat ceritanya, saat di momen ya, saya nggak bisa menceritakan momennya di sini. Momen saat itu Pak Ahmad Taufan itu merasa feeling atau merindingnya itu sangat kuat. Belum cerita apa-apa, salah satu dari anggotanya Pak Ahmad Taufan itu mengatakan
hal yang mengagetkan katanya, ada Amel di sebelah Bapak. Padahal Pak Tovan juga merasakan hal yang sangat yang merinding yang sangat gitu ya pada saat itu, dan tiba-tiba anggotanya itu mengatakan hal demikian dan akhirnya kayak nyambung gitu. Dan Pak Tovan itu sangat yakin selama ini yang mengikuti beliau dalam setiap kegiatannya untuk masalah jalan cagak ini, kasus Subang ini ya, beliau yakin katanya itu adalah korin atau hal lain ya dari almarhumah Amelia. Apalagi katanya kalau sedang mendampingi Kang Danu itu energi atau perasaan itu sangat kuat gitu katanya. Ditambah lagi pada waktu itu salah satu anggotanya mengatakan hal demikian, seperti nyambung gitu. Nah akhirnya beliau menceritakan kepada saya dan teman-teman dan menanyakan, apakah seperti itu Mas Odo? Apa benar apa yang kami ini rasakan bahwa di situ ada wujud dari korinnya Amel? Akhirnya di momen cerita tersebut saya mengatakan bahwa kemungkinan besar bisa jadi seperti itu Pak Ahmad Taufan. Karena korinnya dari Amelia ini memang sedang mencari keadilan untuk orang yang diikutinya pada saat hidup itu, yaitu Amalia Mustika Ratu. Saya sambungkan lagi dengan cerita saya pada saat ziarah ke makam almarhumah ya, Bu Tuti dan Amel itu pada tanggal 7 Agustus. Yang di sana Kang Heri dan Bang Jack itu merasakan sesuatu yang berbeda pada saat itu. Boleh dicek di video saya ya, pada tanggal 7 Agustus. Kenapa demikian? Karena korinnya itu sudah merasakan kepedihan ya. Korinnya itu merasakan kesakitan ya, merasakan apa sih istilahnya, dendam ya kepada orang-orang yang menghabisi nyawa Amalia. Yang pada saat itu korinnya mengatasnamakan nama aslinya menyebutkan dia Tayyib Araya. Jadi saya jelaskan kepada Pak Ahmad Taufan bahwa hal itu kemungkinan besar bisa terjadi. Karena dari korin ini mungkin berharap ya, karena kan korin ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memberikan simbol, memberikan tanda-tanda ya, atau memberikan kebingungan, kegelisahan kepada orang-orang yang memang melakukan tindakan beda kepada almarhum Amalia. Jadi saya juga merasa yakin juga jikalau memang korin almarhum Amalia itu mendampingi Pak Ahmad Taufan, karena mungkin bisa berharap lebih ya dari seorang Ahmad Taufan yang memang dengan hatinya, dengan keikhlasannya ya, itu membantu kasus Subang atau dalam rangka menguak misteri siapa pelaku sebenarnya dan mendampingi salah satu PH. Salah satu saksi untuk menjadi pengacaranya. Mungkin mungkin korin dari Amel itu ingin memberikan tanda atau simbol kepada Pak Ahmad Taufan. Tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman. Mereka bangsa jin juga sangat sulit memberikan kabar-kabar tersebut. Tapi jikalau kita mendengar cerita dari Pak Ahmad Taufan, katanya dalam minggu-minggu kemarin sangat kuat sekali di energi dari korin Amel itu di dekatnya. Apakah itu jadi pertanda? Apakah itu jadi isyarat bahwa kasus ini akan terungkap, teman-teman sekalian? Walau. Karena sekali lagi kita semua harus berdoa, karena doa kita, semangat kita dalam mengawal kasus Subang itu adalah modal besar keyakinan kita bahwa memang kasus ini akan terungkap. Jadi kita doakan Pak Ahmad Taufan mudah-mudahan juga bisa menjadi jembatan untuk menguak misteri kasus ini dengan simbol-simbol energi dari korin Amel yang mendekati Pak Taufan terus, mudah-mudahan sebagai tanda atau isyarat Pak Taufan bisa mengungkap atau membantu menjembatani dalam menguak kasus jalan cagak ini yang sudah 2 tahun tidak menemui titik terang. Amin, amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semua yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Masukkan saran dan kritiknya. Stay tune terus di channel Sodobono Official dan jangan lupa bantu share serta subscribe untuk kemajuan channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.